Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program Kita Diberkati. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari tempat ini saya ucapkan berkat buat kita sekalian. Dan saya buat satu renungan buat kita dimanapun Anda berada. Biar ini boleh menjadi kekuatan, kesehatan, mendorong kita semangat lagi untuk melayani Tuhan. Ya, menghadapi keadaan situasi kondisi ini, kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan. Saudara, ya, takut yang berlebihan, cemas yang berlebihan, situasi kondisi seperti ini memang semua orang terdampak ya. Ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, jangan sampai takut kita itu meningkat sampai ketakutan. Nah, ini kalau sudah sampai ketakutan saudara, maka saya percaya ini sudah adalah pekerjaan roh yang mau menghancurkan kita. Maka hari ini saya beri judul ketakutan saudara. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3-12 nanti saudara akan baca di tempat saudara masing-masing. Dan juga di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 nanti saudara juga baca di tempat saudara dimanapun Anda berada. Dan saudara akan mempelajari bahwa Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Ya, di ayat 7 dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3-12 di sana Tuhan memberikan roh kekuatan dan roh keberanian buat kita. Jadi bukan ketakutan. Jadi jelas bahwa ketakutan ini bukan berasal dari Tuhan. Ini berasal dari si iblis, dan iblis tujuannya memberikan kita roh ketakutan untuk apa? Untuk menghancurkan kita. Dia tidak bisa lawan Tuhan, dia mau melawan anak-anak Tuhan. Makanya dia mau menghancurkan kita. Maka dari itu kita harus belajar saudara, apa sih akibat-akibat dari ketakutan itu? Apa sih penyebab-penyebab dari ketakutan itu? Nah, dari sini saudara kita akan belajar supaya kita mengerti kehendak Tuhan, dan biar kehendak Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, ketakutan itu akan membuat ya orang menghalalkan segala cara. Dan ini sudah bukti di mana-mana orang jadi begal demi perut saudara. Ya, ketakutan gak makan, begini ketakutan, dan ketakutan yang pokoknya ini sudah pekerjaan roh saudara. Karena apa? Kenapa saya bilang ini pekerjaan roh? Karena kalau bukan roh, tidak mungkin terjadi pembunuhan. Kalau bukan roh, nggak mungkin terjadi pemerkosaan. Kalau bukan roh, nggak mungkin terjadi hal-hal yang tidak berkenan seperti itu. Ya, dan ada masih banyak hal sekali ya yang saya percaya kita sudah ketahui bersama, karena ini bukan lagi rahasia ini sudah menjadi rahasia umum ya, sudah banyak yang tahu. Nah, ketakutan juga akan menghancurkan semangat kita. Saudara, ya. Jadi iblis ini tidak mau kita semangat di dalam Tuhan. Justru karena dia tahu bahwa dengan ada masalah ini saudara, banyak orang sedang bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak orang lagi semangat, baik itu lewat video streaming seperti ini, maupun ibadah-ibadah penyembahan, puji-pujian dan sebagainya saudara. Iblis nggak suka itu. Makanya dia munculkan ketakutan-ketakutan buat kita. Supaya apa? Supaya kita tidak semangat saudara. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita harus tetap semangat. Roma 12 ayat 11 berkali-kali saya bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, ketakutan merampas damai sejahtera. Ternyata ketakutan itu rampok saudara. Perampok saudara. Yesus pernah buka kedoknya iblis. Injil Yohanes 10 Injil Yohanes 10 ayat 10 ya. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya domba-dombaku beroleh hidup dan hidup berkelimpahan. Jadi jelas saudara, ternyata roh ketakutan itu perampok saudara. Mau rampok damai sejahtera kita, mau rampok ketenangan kita, mau rampok kedamaian, ketenangan, ketentraman kita. Jadi dia bukan mau rampok uang kita saudara. Ya, dia mau merampok damai supaya kita tidak ada damai, supaya kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, haleluya saudara. Nah, ini semua Tuhan buka supaya kita tetap eksis ya di dalam sekali Yesus tetap Yesus ya. Apapun cobaan, apapun godaan, apapun itu tawaran saudara, kita akan menolaknya. Karena apa? Kita tahu Tuhan yang kita sembah Yesus Kristus yang punya segala-galanya. Haleluya. Nah, ketakutan juga itu adalah menjauhkan diri kita dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita punya hidup itu berlebihan takut ya. Ya, akhirnya itu akan meningkat ketakutan. Ada stres, ada depresi. Tingkat dari stres itu depresi saudara. Jangan. Ada takut, ada juga ketakutan ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita bukan ketakutan. Kita diajar Tuhan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukan takut-takutan sama Allah. Enggak. Tuhan tidak mengajarkan itu. Jadi iblis yang membawa kita hidup ketakutan saudara. Nah, apa sih penyebab lagi ketakutan itu? Nah, kita akan belajar. Yang pertama, karena kita hidup dalam dosa. Ini penyebab kalau kita dilanda terus ketakutan karena cek kehidupan kita. Introspeksi diri ya.
kita hidup di dalam dosa. Dan yang kedua, karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Saudara, kita perlu belajar mengerti firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terjemahan lama, umatku binasa karena tidak mengerti tita-tita Tuhan. Jadi kita harus mengerti supaya yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita tidak menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Makanya bangun pagi saudara, berdoa, serahkan semua apa yang kita akan lakukan, kerjakan dalam kehidupan sepanjang hari itu. Dan saya percaya itu akan berbeda. Saudara akan merasakan damai, tenang, tentram di hari itu saudara. Karena apa? Saudara mengutamakan Tuhan. Berarti Tuhan yang berjalan dengan kita, kita dengan Tuhan. Dan semuanya akan selesai. Haleluya. Dan yang terakhir, karena kita ditipu oleh iblis. Orang penyebab ketakutan itu karena kita tertipu oleh iblis. Kenapa kita tertipu? Karena kita nggak konsisten. Nah sekarang konsisten saudara. Harus berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Karena itu tidak memberi kita ketakutan. Itu memberikan keberanian. Justru kita melawan itu ketakutan. Kita akan menolak semua bentuk-bentuk yang menakutkan kita. Kita nggak perlu takut. Tuhan ada bersama kita. Tuhan bersama kita bersama Tuhan. Tuhan bersama kita. Kok apa yang perlu kita takut? Semua banyak firman Tuhan, ayat-ayat Tuhan menyertai kita. Immanuel, artinya Allah berserta kita. Dia adalah kota benteng kita. Nama Yesus, nama yang mematahkan kuasa setan dan penyakit. Apa yang perlu kita takutkan? Nama Yesus, olehnya doa kita didengar. Nama Yesus juga mengusir setan. Demi nama Yesus, setan itu akan kabur dan lari dari kita. Nggak ada pula yang kita takut. Amin. Jadi kalau bersama dengan Tuhan itu indah saudara Jadi biar renungan ini boleh menjadi berkat buat kita dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan Yesus beserta kita. Dan Tuhan Yesus menolong, memberikan kekuatan, kemampuan menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Doa saya Tuhan memberkati, memberi kekuatan engkau yang lemah. Tuhan memberikan pertolongan kalau engkau susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berdosa diampuni, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita jumpa lagi bersama program Kita Diberkati di waktu yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.